Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita membahas tentang pentingnya bank pakan di seputaran kandang kita. Jadi di saat nanti teman-teman mengalami kesibukan dengan adanya bank pakan ini, maka teman-teman akan dimudahkan. Buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Nah, bank pakan yang paling bagus, bank pakan jenis daun singkong. Kenapa saya mengatakan yang bagus jenis daun singkong? Karena inilah yang paling cocok untuk peternak-peternak kambing, khususnya untuk di pedesaan. Karena dengan daun singkong atau batang singkong yang kita tanam, ini akan mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama adalah untung buahnya. Saat nanti dipanen, umbinya dipanen, maka kita mendapat keuntungan dari hasil jual umbinya. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan dengan daunnya dijadikan pakan utama. Jadi buat kalian silahkan langsung tanam ini daun singkong atau batang singkong untuk diambil daunnya guna dijadikan pakan ternak kambing kita. Nah, buat teman-teman, bagaimana cara memanfaatkan tanaman daun singkong ini? Yaitu yang pertama, di saat usia 1 bulan atau kurang lebih ya 20 hari sampai 1 bulan, ini nanti ada yang batangnya tiga cabang seperti ini ya, 3 cabang seperti ini. Nanti ini disisakan 1 ya, atau bisa disisakan 2. Artinya kalau 3 batang seperti ini, nanti kita pangkas 1 ya. Jadi dihidupkan ini dibuang nih, nanti dibuang, atau yang sebelah sana yang ini dibuang, disisakan yang ini, atau cukup dibuang 1, disisakan 2. Nah, gitu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini 3 juga nih, 3 batang nih. Ya, cabangnya 3. Nanti bisa disisakan 1 ataupun disisakan 2. Kalau disisakan 2, maka hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi buat kalian silahkan tanam jenis singkong Garuda ataupun singkong Medan ya. Kalau yang Garuda seperti ini, teman-teman jangan khawatir ini membuat keracunan kambing, tapi ini aman ya, tidak membuat kambing menjadi keracunan. Nah, itu ya. Jadi buat kalian ini cocok sekali. Yang harus dilakukan dalam penanaman batang singkong ini adalah jaraknya. Jarak harus diatur. Jadi jarak dari sebelah sisi kiri sampai sisi kanan itu harus diatur, yaitu 80. Kemudian untuk sisi kedepannya, yaitu dari jarak 1 sini ke jarak yang sebelah kiri itu 80. Dari sisi kedepannya, ya dari sini ke depan sana itu cukup dengan 70 atau bisa 60 ya. Itu sudah menghasilkan ruangan yang bagus, ruangan yang banyak, cukup lebar untuk udara. Jadi saat nanti sudah besar antara sebelah sini dan sebelah sini, itu nanti cukup untuk berkembang daunnya. Nah, itu. Dan ini di usia sekarang 1 bulan teman-teman ya. 1 bulan ini sudah usianya ketinggiannya sudah 3 jengkal. Kalau yang ini sudah 4 jengkalan ini. Nah, ini yang subur, tapi rata-rata di 2 jengkal setengah atau 3 jengkal. Nah, ini teman-teman, itu kenapa teman-teman harus punya bank pakan untuk kambingnya. Nah, yang berikutnya adalah kenapa harus daun singkong, kenapa tidak rumput odot, kenapa tidak bla 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 yang lain. Nah, untuk daun singkong ini sendiri, bank pakan batang singkong ini sendiri, itu adalah kalau di tempat kami ini sudah lumrah, udah umum. Jadi dengan adanya batang singkong dijadikan tanaman dan kita manfaatkan jadi pakan, itu untungnya lebih banyak dan bisa untung berlipat. Nah, ini kalau sudah seperti ini, di usia seperti ini, nanti tumbuh sampai kurang lebih di usia 4-5 bulan ya. Nanti batangnya ini bisa dipotong, nah, dipangkas. Kalau sudah 5 bulan, 6 bulan lah ya, 6 bulan itu sudah ada buahnya, sudah ada umbinya. Nah, di saat sudah ada umbinya nanti bisa dipotong,
disisakan kurang lebih 60 cm ya, 60 cm. Setelah 60 cm nanti akan tumbuh lagi seperti ini. Jadi bisa dipanen. Nah, gitu. Dan yang paling penting untuk rawatannya mudah ya. Jadi di saat kita menanam seperti ini, bawahnya ini dikasih sela-sela tanaman kencur ya. Nah, ini kencur nih. Jadi tumpang sarinya adalah kencur. Kencur itu apa bahasa Indonesianya? Kencur ya, ya sama aja kencur. Kalau kami menyebutnya kencur. Nah, jadi di tengah-tengahnya ini ke sana itu semua ditanamin kencur ya. Nah ini. Jadi kencurnya panen 1 tahun kemudian panen ya. Umbi kencurnya panen, umbi singkongnya juga panen. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi manfaatkan sebisa mungkin, sebagus mungkin, seefisien mungkin untuk dijadikan keuntungan. Jadi untungnya banyak. Nah, ini dia. Ini sudah ada yang nakal ini. Ini ada nakal, ini ada nyabut nih. Ini ada nakal nih, dicabut orang nih. Nah, ini bukan dicabut orang tapi di sempar atau dipatahin orang ini. Nah, ini namanya di kampung seperti itu ya. Biar nanti disulami lagi. Itu sobat teman ya. Jadi sobat semua bisa menirunya. Dan kalau untuk yang ini, yang 3 seperti ini ya, ini nanti agar umbi singkongnya itu buahnya emang harus disisakan 1 atau 2 saja. Nah gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman kehabisan pakan. Nah kalau untuk bang pakan seperti ini manfaatnya apa sih? Manfaatnya adalah di saat kita nanti ada kesibukan, tidak bisa ngarit, bisa diambilkan atau dipanenkan dari stok yang ada di lahan kita seperti ini teman-teman. Bukan untuk dijadikan pakan setiap hari. Kalau dijadikan pakan setiap hari harus menyesuaikan populasi kambing juga luasan tanah bang pakan kita. Jadi teman-teman dengan keberadaan pakan seperti ini kalian akan dipermudahkan bagaimana kerjanya gitu. Dan enaknya lagi teman-teman di saat kalian kepepet ya, ini bisa dimanfaatkan. Jadi tidak semua peternak itu kadang-kadang waktunya itu bisa untuk ngarit terus. Nah, kalau teman-teman yang super sibuk emang entah seberapa pun lahan yang kita miliki memang harus dimanfaatkan ya untuk ditanami bang pakan. Karena kita ini peternak jadi urusannya ya dengan pakan, baik itu peternak kambing ataupun domba. Nah gitu teman-teman. Jadi silakan buat kalian tanami pakan jenis ini saja. Kalau untuk jenis Garuda ataupun Medan, IR, juga Mentega, Cina. Jadi jenis-jenis singkong yang saya sebutkan itu jenis singkong yang tidak beracun ataupun singkong konsumsi ya. Jadi seperti ini jenisnya singkong IR ya. Singkongnya ini ya singkong makan ya. Ini ya. Tuh. Ya kuning. Nah, jadi aman untuk dimakan. Gitu teman-teman. Konsumsi manusia aman, konsumsi ternak juga aman. Nah, gitu guys. Jadi keuntungannya bang pakan dengan daun singkong atau bang pakan jenis singkong itu teman-teman banyak sekali ya. Kalau lahannya lebar atau luas, saat nanti sudah tinggi, besar, batangnya bisa dijual untuk bibit, ditanam para petani. Nah, jadi kita untung pakannya, untung umbinya atau buahnya, juga kalau lebar bisa ada keuntungan yaitu batangnya. Nah kemudian kalau kita punya peternakan kambing, kohenya ataupun kotorannya itu bisa dijadikan pupuk bang pakan yang kita miliki. Nah kalau pupuknya atau kohenya sudah banyak, hasilnya sudah banyak dari kohe kambing tersebut, kita tidak perlu beli
urea atau pupuk kimia untuk pertanian kita. Nah, kadang teman-teman kan lupa kalau seorang petani itu membutuhkan pupuk, sehingga teman-teman petani itu masih ragu dalam beternak. Padahal kalau sama-sama ditekuni, keuntungan beternak dengan keuntungan bertani itu kalau sama-sama dimodali itu masih menguntungkan di peternakan. Dengan setengah hektar ya pertanian singkong, kemudian dibandingkan dengan 50 ekor kambing dalam jangka waktu 1 tahun, maka masih tetap hasilnya lebih banyak peternakan. Nah, kalau keduanya bisa dijalankan, maka keduanya akan menghasilkan hasil yang berlipat bagi kita. Nah, buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silakan tonton video-video kami yang lain, bagaimana video-video kami menyajikan yaitu cara pembuatan pakan, cara breeding, cara fattening, cara pengobatan sudah kami suguhkan semua di video-video lama kami. Silakan cek video-video yang sebelumnya.